Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma lit-ta'allum wa arsala lit-ta'limi minal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama al-awliya, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Humaid Al-Mukarramah Adinda Ustazah Hajar Herawati beserta seluruh para pengurusnya, keluarga besar guru kita almarhumah Uminda Ustazah Hajar Zainab. Kita doakan beliau juga senantiasa berada dalam limpahan cucuran kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ustazah, para guru-guru, para pimpinan-pimpinan majelis yang sudah banyak hadir menghiasi taklim kita pada pagi hari ini. Ada Al-Mukarramah Bunda Ustazah Hajah Jamilah, Ustazah Hajah Jamaliyah, Ustazah Hajah Habibah, Ustazah Hajah Mahfuzah, dan jamaah seluruh para ustazah. Mohon maaf tidak menyebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa cinta saya. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Humaid yang mudah-mudahan kita yang berkumpul bersamaan dengan turunnya hujan, Allah berikan berkah dan rahmat kepada kita semua. Syukur alhamdulillah, hari ini sebagaimana biasa setiap hari Selasa di minggu pertama minggu pertama minggu pertama kita berkumpul di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan dari apa yang sudah dibina oleh almarhumah guru-guru kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, silaturahim kita insyaallah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita tergolong umat yang kelak akan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, asal nanti sebelum kita memulai kembali kajian fikih kita, mari kita awali membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan khusus buat guru-guru kita yang sudah pulang rahmatullah. Yang pertama almarhumah Bunda Ustazah Dr. Hajar Siti Surya Al-Fahir, ayah almarhum Ustaz Bapak Kiai Haji Hasyam Ahmad, almarhumah Uminda Ustazah Hajar Zainab, almarhum Bapak Haji Hanafi, dan juga seluruh para guru-guru kita, orang tua kita, suami kita yang sudah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kitab fikih kita, bahasannya sampai mana ya? Mai yahrumu bil janabah kan? Iya, itu ya. Halaman berapa tuh? Halaman 22 ya. Halaman 22. Kalau yang saya halaman 17. Beda-beda ya. Sudah ketemu? Ya. Hari ini kita bahas apa-apa yang diharamkan dengan sebab junub. Baik,
Kita baca Fatihah sekali lagi, Al-Fatihah sahih kitab Syekh Al-Rahman bin Husain Al-Amali Allah Ta'ala yarfa'una barakatihi wa ruhihi wa nafa'ana bihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ma yahrumu bil janabati. Yahrumu bil janabati sittatu asya'a. Al-awwal as-salatu lima sahha min qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Wasani at-tawafu lima ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah subhanahu wa ta'ala abaha fihi al-kalam. Wasalisu masul mushafi liqaulihi ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Warrabi'u hamlul mushafi qiyasan 'alal massi. Wal khamisu qira'atul qur'ani lima ruya an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal qur'ani walima ruya an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqdi hajatahu fayaqra'ul qur'ana walam yakun yuhjibuhu wa rubama qala yuhjizhu anil qur'ani syai'un laisal janabatu. Wasalisu al-lubsu fil masjidi liqaulihi ta'ala wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abirin sabilin. Wallahu a'lam bishawab.
Ibu-ibu sekalian, hari ini insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita tentang apa-apa yang diharamkan dengan sebab junub. Ini mau ada yang baca apa mau langsung? Apa-apa yang diharamkan dengan sebab junub. Junub itu dalam makna kita sedang berhadas besar ya. Apakah ada haid atau nifas atau apa lagi? Berhubungan ya. Setelah kita berhubungan, artinya kita sedang dalam keadaan hadas besar. Apa-apa yang menjadi haram kalau kita sedang berjunub? Ada 6 perkara. Al-awwal as-sholat. Yang pertama, kalau kita lagi berhadas besar, maka haram hukumnya kita sholat atau yang serupa dengan sholat. Apa tuh? Nanti lain lagi. Yang serupa dengan sholat yaitu sujud tilawah, sujud syukur. Itu serupa dengan sholat. Kenapa? Karena sujud tilawah dan sujud syukur itu harus diawali dengan niat dan takbiratul ihram. Bukan langsung aja begitu kita dengar anak kita lulus ujian langsung kita sujud. Bukan, ya itu bukan sujud syukur. Sujud syukur, sujud tilawah itu apabila ada di luar sholat maka harus mengikuti niat takbiratul ihram dan dalam keadaan punya wudu. Maka ketika kita sedang punya hadas besar, sedang junub, maka haram kita pertama melakukan sholat. Apa landasannya? Lima sahha min qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Tidak sah, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak diawali dengan bersuci. Artinya apa? Sholat mau sunnah mau wajib, kalau kita lagi berhadas besar maka haram kita lakukan. Bahkan dosa kalau kita lagi hadas sengaja-ngajak kita sholat. Ya, artinya kita meremehkan, mengejek ibadah sholat. Nah, sholat atau yang seperti sholatnya baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Kalau kita lagi junub nggak boleh kita sholat, ya. Nah, ataupun yang sama seperti sholat yaitu sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur, sujud tilawah ini Bu, kalau kita kerjainnya di dalam sholat, sujud tilawah ya. Kalau sujud syukur nggak bisa kita kerjain di dalam sholat. Sujud tilawah misalnya begitu kita di tengah-tengah ayat ada kita baca ayat sajadah, maka kan kita disunnahkan untuk sujud. Maka langsung aja kalau di dalam sholat kita langsung sujud tilawah. Tapi kalau di luar sholat, misalnya kita lagi baca Quran, tiba-tiba nemuin tuh ayat lempengan wasjud waqtarib gitu ya, maka kita bukannya langsung ujuk-ujuk kita sujud, tapi ikutin tata caranya. Pertama apa? Pertama kita berdiri dulu dalam keadaan punya wudu, ya. Kemudian kita takbiratul ihram, niat kita untuk melakukan sujud tilawah. Habis takbiratul ihram, tumakninah sebentar, baru kita sujud. Jadi bukan yang langsung ujuk-ujuk kita langsung sujud. Habis sujud, kemudian kita bangun, kemudian salam kanan, salam ke kiri. Pun sama halnya dengan sujud syukur. Kalau misalnya ibu lagi di lagi di pengajian begini ya. Kalau pengajian sih kemungkinan kita punya wudhu bisa laksanakan. Misalnya lagi di pasar misalnya, tiba-tiba anak kita telepon, Bu, alhamdulillah diterima kerja. Terus ibu nyari pojokan mau sujud syukur. Sujud syukur ya. Sama seperti orang kalau lagi main bola ya. Kalau lagi main bola tiba-tiba bolanya gol, terus dia langsung sujud. Artinya itu mungkin tanda girangnya, tanda senangnya. Tapi kalau sujud syukur harus dilaksanakan sesuai dengan kaidahnya. Niat dulu kita pengen sujud syukur, takbiratul ihram, tumakninah sebentar, kemudian sujud juga pakai salam, ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam sholat maka langsung sujud, habis sujud langsung bangun lagi, takbir dan sedekap lagi.
Kan kalau kita lagi di sholat jamaah ya, kalau di Mekah sering ya, Iya. nemuin tuh tiba-tiba di tengah-tengah baca ayat imamnya langsung sujud. Yang udah paham ikut sujud, yang belum keder, lalu imam nggak pakai ruku langsung sujud. Makanya pentingnya ilmu ya. Jadi sholat itu menjadi haram hukumnya apabila si kitanya sedang dalam keadaan junub ya. Jadi nggak boleh kita sholat, harus bersih dulu. Apabila kita haid maka mandi dulu, bersih dulu, baru kita sholat. Nah sekarang ada yang tanya, misalnya nanti bab puasa ya, tapi nggak apa-apa. Misalnya gini, ada orang kalau sholat itu kan ukurannya kita harus mandi janabah dulu ya, baru kita boleh sholat. Kalau puasa gimana? Misalnya kita bangun kesiangan, belum mandi junub, belum mandi bersih. Gimana puasanya? Boleh nggak? Boleh. Kalau puasa menjadi halal puasa kita manakala haidnya udah bersih, meskipun kitanya belum mandi. Misalnya kita kesiangan bangun pengen puasa, tapi begitu subuh haid kita belum bersih, maka halal bagi kita puasa manakala sudah bersih. Tapi halal bagi kita sholat manakala bersih dan mandi. Udah bersih, gak boleh langsung sholat, mandi dulu. Habis mandi baru halal untuk sholat. Terus kalau halal buat suami gimana? Mandi dulu. Halal buat suami mandi, bersih dan mandi. Kan dalam Al-Quran ada ya? Iya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kamu dekati orang perempuan sampai dia benar-benar suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dia udah bersih, udah suci, silakan datangin lagi deh. Minta Itu perintah Allah ya. Jadi batasannya gitu. Kalau sholat, halal kita sholat manakala bersih darahnya, atau bersih semua kita kondisi dan suci. Tapi kalau untuk puasa, maka udah halal puasa kalau kita bersih meskipun kita belum mandi suci. Ya. Nah, itu perkara pertama yang mengharamkan kita untuk dalam keadaan junub, yaitu sholat. Nah, yang kedua, wasani at-tawaf. Yang kedua, yang diharamkan bagi orang yang sedang junub adalah tawaf. Apa dalilnya? Lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di rumah, dalam rumahnya Allah itu salatun, seperti salat. Tawaf itu sama seperti sholat. Artinya sholat di sini kasolatin, sama hukumnya sholat seperti tawaf seperti sholat. Apa yang membedakan? Illa anallaha subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala abaha fihil kalam, kecuali Allah membolehkan dalam tawaf itu ngomong. Sementara kalau dalam sholat nggak boleh ngomong. Jadi bedanya itu, sholat sama dengan tawaf. Yang membedakan, kalau sholat nggak boleh ngomong, artinya ngomong di luar dengan apa yang harus kita baca dalam sholat. Sementara kalau tawaf kita boleh ngomong. Makanya kalau tawaf berbeda sama sholat ya Bu ya. Kadang-kadang kita kalau di tawaf kan nanya sama teman kita, ini udah putaran berapa ya, gitu ya. Atau misalnya bertanya hal-hal yang di luar disunahkan dalam tawaf boleh. Tapi kalau sholat nggak boleh kita berbicara di luar apa yang menjadi rukun dan sunnahnya sholat. Maka ketika kita dalam keadaan junub, nggak boleh kita melaksanakan tawaf, nggak boleh kita masuk masjidnya pun sudah nggak boleh. Apalagi kita melaksanakan tawaf, karena tawaf itu kan dilaksanakannya di dalam masjid. Maka hukumnya haram bagi mereka yang sedang junub untuk melaksanakan tawaf, ya. Nah, kemudian apalagi? Yang ketiga, masul mushaf.
Dilarang haram bagi orang yang sedang junub adalah memegang mushaf, memegang Al-Quran. Landasannya apa? Di qaulihi ta'ala, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. La yamassuhu, janganlah menyentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan suci. Nah, ini kita dilarang dalam memegang Al-Quran. Muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau memegang terjemah, kalau memegang tafsir? Boleh atau enggak? Kalau terjemah sama Al-Qurannya, ayatnya banyakan mana? Kira-kira? Banyakan terjemah ya? Salah seorang ulama pernah menghitung jumlah huruf Arab dalam Al-Quran dan jumlah huruf bahasa Indonesia dalam terjemah. Waktu itu kalau nggak salah yang dihitung itu adalah saya lupa ya terjemah yang bentuk apa, maka masih banyakkan huruf yang ada dalam terjemahan. Maka manakala masih lebih banyak huruf Indonesianya dibandingkan dengan ayatnya, maka kita boleh memegang Al-Quran. Apalagi kalau tafsir. Kalau tafsir lebih banyak bahasa Arabnya atau bahasa kitanya ya. Kalau tafsir Arab lebih banyak bahasa Arabnya atau lebih banyak bahasa Indonesianya, maka dibolehkan memegang Al-Quran apabila lebih banyak tulisan selain Qurannya. Tapi kalau Quran yang utuh, yang 30 juz, maka kita haram untuk memegangnya. Atau misalnya potongan-potongan, bukan potongan, surah-surah pilihan, suratul munjiat misalnya. Kan guru kita pernah keluarin tuh yang isinya surah pilihan, Yasin, Tabarok, Waqiah, Dukhon, gitu ya, Ar-Rahman. Itu boleh nggak kita pegang? Nggak boleh, karena itu masih disebut dengan Al-Quran, masih disebut surah-surah dalam Al-Quran. Maka kita haram memegang Al-Quran meskipun kumpulan surah-surah tadi. Tapi ada pun terjemahnya, apabila diyakini jumlah huruf selain Al-Quran yang lebih banyak dibanding Al-Quran, maka boleh kita pegang. Atau tafsir, kalau tafsir sudah jelas, satu ayat bisa dipaparkan dengan begitu panjangnya, maka tafsir boleh kita pegang, ya. Nah, kemudian bagaimana misalnya kita lagi pegang handphone misalnya, kan di handphone kita suka ada tuh aplikasi apa? Al-Quran. Misalnya pas lagi azan tiba-tiba dia bunyi sendiri, muncul, terus tiba-tiba muncul ayat Al-Quran. Maka gimana caranya? Kita geser, tapi jangan memegang hurufnya. Kita geser sampingnya, gitu ya. Kita geser kan bagian kalau di handphone itu tengahnya ayat, maka sebelah kanan kirinya kan kosong tuh. Nah, boleh kita slide-nya di samping-sampingnya, jangan menyentuh daripada huruf-huruf Al-Qurannya. Kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau misalnya nggak ada hajat ya, jangan sampai kita ujuk-ujuk gitu ya, kita buka, kita pegang Al-Quran. Maka haram hukumnya bagi orang yang sedang junub untuk memegang Al-Quran. Adapun tafsir dan terjemah, kembali lagi, kalau tafsir diyakini lebih banyak huruf di luar Al-Quran, maka boleh. Kalau terjemah, jika diyakini lebih banyak huruf Indonesianya atau huruf Arabnya, maka boleh dipegang. Kemudian apalagi? Wa rabi'u hamlul mushaf. Haram bagi orang yang sedang junub yang keempat adalah membawa mushaf. Pegangnya aja nggak boleh, apalagi bawanya ya. Kiasan alal masih, kiaskan kepada menyentuh. Memegang mushaf aja nggak boleh, apalagi kalau menyentuhnya, membawanya. Karena kan kalau kita bawa, kita tenteng-tenteng ya. Makanya
dilarang, haram bagi orang yang sedang junub untuk membawa Al-Quran. Sekarang misalnya gini, ada kasus Al-Quran misalnya jatuh atau ada di bawah, kita lihat. Terus kita dalam keadaan junub. Terus gimana caranya? Cara angkatnya gimana? Kita diemin atau kita angkat? Alat. Nah, kita angkatnya pakai alas. Misalnya ada buku, kita taruh buku di atas Al-Quran. Niatnya bukan mengangkat Al-Quran, tapi niatnya mengangkat buku. Karena jangan sampai kesucian Al-Quran tergoreslah dengan kita yang sedang haid memegang Al-Quran. Jadi kita angkat dengan menggunakan alas. Kalau ada sejadah, kita angkat di atas sejadah, kita taruh di atas sejadah, niatnya ngangkat sejadah. Kalau ada buku, kita taruh di atas buku, niatnya untuk mengambil buku. Ya, karena haram hukumnya membawa mushaf dalam keadaan junub. Oke. Kemudian apalagi yang berikutnya? Wal khamis qiraatul Qur'an. Yang kelima, haram baginya untuk membaca Al-Qur'an. Lima ruya ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Tidaklah boleh membaca bagi orang yang sedang junub dan juga orang yang sedang haid membaca sesuatu daripada Al-Quran. Juga dalam hadis lain dikatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gedi hajatahu, buang hajat, fayaqra'ul Quran, setelah buang hajat beliau baca Quran. Walam yakun yuhjibuhu, dan tidak ada yang menghalanginya, menghijabnya. Warubama qala yuhjizhu, dan tidak ada yang menghalanginya, sama ya. Anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Jadi kalau hadasnya hadas kecil, jadi bagi Rasul setelah dari buang hajat kemudian baca Quran boleh, karena hadasnya hadas kecil. Tapi manakala hadas besar, maka Rasul tidak membaca Al-Quran. Ya, jadi bedain. Kalau misalnya kita baca Quran, hadas kecil boleh, hadas besar nggak boleh baca Quran. Kalau memegang dan membawa Al-Quran, hadas kecil nggak boleh, hadas besar apalagi. Ya, artinya ketika kita nggak punya wudhu, jangan sampai kita menteng Al-Quran, jangan sampai kita memegang Al-Quran. Jadi hadas kecil, hadas besar, memegang dan membuka nggak boleh. Tapi kalau baca Quran, hadas kecil boleh, hadas besar yang nggak boleh. Nah, perkara membaca Al-Quran ini banyak memunculkan pertanyaan. Contohnya, bagaimana kalau misalnya baca zikir yang biasa kita baca? Mau tidur gitu ya, baca kulhu, baca ayat kursi dan lain-lain. Kalau niatnya zikir, maka boleh membacanya. Tapi kalau niatnya baca Quran, maka haram. Kan kita kalau mau tidur niatnya zikir apa baca Quran? Zikir. Maka boleh membaca zikir itu meskipun itu menjadi bagian daripada ayat Quran. Kalau kita mau naik kendaraan, kita kan disunahkan baca surah-surah pendek ya. 5 surah tuh. Kemudian kita baca juga tuh subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Itu kan ayat Al-Qur'an. Boleh enggak? Karena niatnya berdoa, maka boleh. Jadi kembali lagi kepada niat kita niat itu baca Quran atau zikir. Manakala zikir silakan. Manakala baca Quran maka nggak boleh. Sama pun seperti baca Ratibul Haddad. Itu kan di dalamnya banyak tuh potongan-potongan ya. Potongan-potongan ayat Al-Quran. Nah, ketika kita baca Ratib Haddad, apakah kita baca Quran atau baca Ratib? Baca Ratib, maka boleh menyertakan ayat itu dalam zikir kita. Jadi kembali lagi, kalau kita niatnya baca Quran, meskipun sepotong aja, meskipun sepotong ayat tapi niatnya baca Quran, maka haram. Tapi meskipun satu surah, manakala niatnya berzikir, maka dibolehkan. Paham sampai sini ya? Nah, jadi membaca Al-Quran dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, maka diharamkan.
Tidak boleh kita membaca Al-Quran kecuali hanya memiliki hadas kecil. Seperti Rasul ketika selesai buang hajat, beliau membaca Quran karena tidak ada yang menghalanginya kecuali janabah. Wasadisu, yang keenam, al-lubsu fil masjid. Yang keenam, haram bagi orang yang sedang junub berdiam di dalam masjid. Apa landasannya? Liqaulihi ta'ala wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abirin sabilin hatta taghtasilu. Janganlah engkau mendirikan sholat sementara engkau sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapin. Orang kan kalau mabuk dia nggak ngerti apa yang dia omongin, ya Bu ya. Maka ketika mabuk itu kita nggak boleh, haram buat sholat. Nanti ketika udah, bukan berarti menjadikan mabuk itu boleh, bukan. Artinya ketika orang melakukan perbuatan yang haram yang dilarang Allah, dia kemudian mabuk, nggak hilang ingatan, maka ketika itu nggak boleh buat sholat. Adapun nanti ketika sudah kembali lagi ingatannya, maka dia wajib untuk mengkodokkan sholat yang ditinggal. Wala junuban, dan juga nggak boleh berdiam di masjid ketika sedang junub. Berdiam di masjid maksudnya apa nih, Bu? Kalau majelis taklim sama masjid beda. Kalau diam di majelis taklim boleh, ini kan majelis ya. Kalau ini majelis maka boleh. Adapun berdiam di masjid dengan ukuran minimal tumakninah 4 detik, melebihi ukuran itu maka haram hukumnya. Kalau misalnya gini, masjid ini, anggap ini masjid ya. Kalau kita lewat doang, numpang lewat, karena kalau muter jauh. Ini pintu 1, ini pintu 2. Kita masuk dari pintu 1, cukup lewat doang, boleh. Tapi kalau pintunya cuma 1, nggak boleh kita masuk, karena pasti ada hajat kita di dalam masjid. Karena kan kalau pintunya 1 pasti tujuannya ke sini. Tapi kalau pintunya 2, masuk dari situ, numpang lewat, keluar dari sana, maka boleh. Tapi kalau pintunya 1, nggak boleh. Atau mondar mandir, sono balik lagi, ke sono balik lagi, maka itu nggak boleh. Haram hukumnya mondar mandir ketika sedang junub, kemudian kita mondar mandir di dalam masjid. Juga boleh apabila nggak ada jalan lain melainkan lewat masjid. Misalnya sana tutup, sini tutup, nggak ada jalan lain kecuali lewat masjid, maka boleh kita lewat masjid karena memang itu satu-satunya jalan. Tapi berdiam lama di dalam masjid tanpa ada hajat darurat maka dilarang Allah. Kenapa? Kekhawatiran kita mensucikan masjid itu dan khawatir mengkotori daripada masjid itu ya. Jadi 6 yang diharapkan, hujannya tambah deras. Mungkin Ibu sampai asar kali ngajinya ya. Hujan awet banget ya Bu ya. Dari kemarin jam berapa? Kemarin sore ya. Kasihan saudara-saudara kita ya, banyak yang kebanjiran dan lain-lain. Nah, jadi kembali lagi, ada 6 perkara yang haram dilakukan bagi mereka-mereka yang sedang junub. Pertama apa? Sholat ya. Sholat dilarang atau yang serupa dengan sholat, sujud tilawah, sujud syukur dan lain-lain ya. Halalnya puasa dengan apa? Dengan bersih meskipun belum suci. Halalnya sholat dengan bersih dan suci. Jangan Ibu, saya udah berhenti nih haidnya, saya udah berhenti nifasnya, udah langsung sholat, masih haram karena belum suci. Nah, begitu udah suci maka langsung kita halal sholat kita. Yang kedua yaitu tawaf. Haram bagi orang yang junub untuk melaksanakan tawaf, karena tawaf dihukumkan sama seperti sholat. Yang membedakan, sholat nggak boleh ngomong, tawaf boleh ngomong. Juga kalau lagi tawaf ngomongnya juga jangan banyak-banyak. Jangan seputaran tawaf dia ngobrol aja Ibu ya. Kadang-kadang ada orang emang nggak hafal kan doa
kita yang mimpin emang agak jaraknya jauh di depan. Tapi kalau sekarang udah mudah, dipermudah dengan alat yang pimpinannya amirnya ngomong, kedengeran semua sama jamaahnya. Tapi kan zaman dulu nggak begitu. Yang mimpin di depan, jamaahnya panjang sampai ke belakang. Jadi yang mimpin baca apa nggak kedengeran, sampai ke belakang juga nggak kedengeran. Kalau begitu gimana modelnya? Kalau kita nggak hafal atau kita mau buka bukunya takutnya ntar kelewatan rombongannya, maka zikir aja. Zikir gitu ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang banyak. Doa, zikir yang banyak. Jangan kita ngobrol, kita celinguk, ya Bu ya. Melihatin ya Allah orang banyak banget. Itu sayang, sia-sia. Meskipun dalam tawaf boleh bicara, tapi jangan sampai bicara kita membawa kepada kesia-siaan. Ya. Yang ketiga, masul mushaf, menyentuh mushaf dilarang. Ya. Apabila kita darurat, tiba-tiba misalnya kita pegang handphone terus terbuka Al-Qur'annya, maka kita tutup, geser dengan memegang bagian yang tidak ada ayatnya. Warabi hamlul mushaf, yang keempat membawa mushaf. Apabila mushaf itu terjatuh atau tercecer di bawah, maka kita angkat menggunakan alas dan kita niat untuk mengangkat alasnya, bukan mengangkat Qur'annya. Adapun terjemah dibolehkan, adapun tafsir apalagi ya, itu dibolehkan karena pasti kalau tafsir itu lebih banyak penjelasannya. Kemudian yang kelima, membaca Quran. Apabila niatnya baca Quran, walaupun sepotong ayat haram. Tapi apabila niatnya zikir, seratibul haddad pun boleh kita baca karena niat kita adalah berzikir. Yang keenam, haram orang yang junub untuk berdiam di dalam masjid lebih daripada tumakninah, lebih daripada 4 detik kurang lebih ya. Kalau misalnya lewat doang, keluar pintu sini, masuk pintu sini, keluar ke sana boleh. Kalau emang nggak ada jalan lain kecuali lewat masjid itu boleh. Tapi kalau mondar mandir, sono kemari, Bu ya, maka itu dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita pahami dan kita bisa amalkan mana-mana yang menjadi larangan ketika kita junub dan ketika kita haid nifas dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau ibadah Yasin itu gimana? Lagi tahlil yang lagi main. Kalau baca Yasin kan niatnya pasti baca Quran ya. Maka kalau orang yang sedang haid jangan dikasih Quran, jangan dikasih kesempatan buat baca Yasin, kan masih banyak yang lain ya. Masih banyak yang lain, maka kita persilahkan kepada yang lain untuk baca Quran ya. Iya, kalau nanti boleh. Kalau Yasin kan memang bukunya ya baca Yasin Qurannya. Maka nggak boleh. Iya. Gimana? Siana? Gak paham insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah panjang umur bulan depan kita bahas masalah tayamum ya. Apa aja sih yang dilakukan ketika kita tayamum, apa saja yang membolehkan kita tayamum, mana-mana yang harus kita basuh ketika kita tayamum. Mudah-mudahan panjang umur, bulan depan kita ketemu lagi. Jadi kita baca Fatihah sekali lagi, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini dengan turunnya hujan, mudah-mudahan Allah turunkan berkah buat kita semua. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak urusan, dimudahkan urusannya. Yang banyak hajat, Allah kabul hajatnya. Anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan salehah. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Yang lagi banyak ujian, mudah-mudahan Allah angkat ujian kita. Yang lagi banyak urusan, Allah mudahkan urusan kita. Yang banyak hajat, Allah kabul hajat kita. Saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, ini sedang banyak banget musibah ya Bu ya. Dari mulai erupsi gunung Semeru, kemudian banjir di NTB, semalam tuh banjir, Masya Allah. Kemudian juga ada banjir di beberapa titik di Indonesia. Mudah-mudahan Allah segera berikan pertolongan. Yang
menerima musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Guru-guru kita yang masih ada, yang masih kita perlukan ilmunya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat. Hadirnya kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, memelihara iman Islam kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.